Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, hari ini video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 5 masih bab 6 dengan tema menghargai pendapat sederhana dan ikhlas. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sikap ikhlas. Sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ke pelajaran inti, Ustaz mau menginfokan tentang pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat ya, pelajaran minggu lalu yaitu sikap sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama memahami tentang sikap ikhlas, yang kedua menjelaskan tentang sikap ikhlas, yang ketiga memperhatikan sikap ikhlas. Nah, Muslimin Salihah, hari ini kita belajar tentang ikhlas. Hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Nah, tahukah kamu apa itu ikhlas? Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita mampu berbuat ikhlas? Kemudian apa contoh perbuatan ikhlas? Dan apa manfaat perbuatan ikhlas? Kalian tentu ingin mengetahuinya, bukan? Kalau begitu, ayo kita belajar bersama. Materinya berikut ini. Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, jernih, atau murni. Sementara itu, menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam bahasa umum kita dinamakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu niat yang ikhlas, kemudian beramal dengan sebaik-baiknya, dan tidak menyebut hasil amal baiknya. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Wahai saudaraku tercinta, perhatikan niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah, karena kita akan mendapatkan pahala darinya." Kemudian faktor niat memang sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Meskipun amalnya terlihat baik dan bagus, namun bila niatnya tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, niat yang ikhlas. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Ketika seorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, asal jadi, apalagi acak-acakan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala hibbu idza amila ahadukum amalan ayyukina. Artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bila seseorang beramal, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, pemanfaatan hasil amal kebaikan. Unsur ketiga dari hasil ikhlas berkaitan dengan pemanfaatan hasil yang diperoleh. Misalnya, menuntut ilmu. Setelah seorang muslim berhasil melalui 2 tahap keikhlasan, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan belajar dengan rajin, tekun dan disiplin. Setelah seseorang muslim berhasil mendapatkan ilmu, dia harus memanfaatkan ilmunya dengan baik dan benar. Ikhlas atau tidaknya seseorang beramal tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi yang dia dapat, tapi ditentukan oleh niat, kualitas amal, dan pemanfaatan hasil. Seorang yang berperilaku ikhlas tidak pernah sombong dengan keberhasilannya, serta tidak putus asa ketika sedang mendapatkan kegagalan. Tidak lupa diri ketika menerima pujian dan tidak mundur ketika dihina, sebab dia berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah Panglima Khalid bin Walid ketika diberhentikan dari jabatan Panglima, kemudian menjadi prajurit biasa. Penurunan jabatan tersebut tidak membuat sikap Khalid bin Walid berubah. Dia mengatakan, saya berperang bukan karena Umar, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi Khalid tidak ada bedanya berperang sebagai seorang panglima dengan berperang sebagai seorang prajurit biasa. Masing-masing berjuang menurut fungsinya masing-masing serta mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhlas dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan seperti ikhlas membantu kedua orang tua, membersihkan rumah, ikhlas membantu teman yang sedang membutuhkan, juga ikhlas ketika kita melakukan ibadah, menyukai dan menyayangi orang-orang yang berbuat dengan ikhlas. Ikhlas sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ikhlas memberikan banyak manfaat bagi pelakunya. Di antaranya, diterimanya amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Kemudian yang ketiga, dilapangkan darinya masalah yang sedang menghimpitnya. Kemudian yang keempat, benteng dari godaan syaitan. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini, yang pertama, secara istilah, ikhlas artinya beramal semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salah satu syarat diterimanya suatu amal adalah ikhlas, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat dengan ikhlas. Nah, sampai sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama baca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan video pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Salah kalaupun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.